imani dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala pujian, syukur juga hormat patut kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Engkau telah menuntun kami dengan kasih dan rahmat-Mu sepanjang tahun 2025. Dengan begitu banyak kenangan, suka, duka. Tapi kami bersyukur karena Tuhanlah yang menuntun kami. Sehingga kami boleh memasuki dan diberi kesempatan untuk memasuki tahun yang baru 2026. Yang hari ini berusia 5 tahun, 5 hari. Yang masih penuh misteri. Kami tidak tahu apa yang terjadi menimpa hidup kami di depan. Dan apapun yang terjadi, yang kami tahu adalah Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi kami. Karena itu Bapa di sorga, terima kasih. Kami boleh kembali memulai ibadah perdana di awal tahun 2025 ini, 26 ini. Mari Tuhan, semua yang kami lakukan yang terbaik dan baru bagi Engkau. Kami akan merenungkan tema yang baru. Bapa, mari Engkau tolong kami untuk memahami rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Sehingga kami tidak takut menghadapi realitas kehidupan. Tapi kami menaruh harapan kami kepada Engkau. Sebagaimana tertulis dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Terima kasih Bapa, Kau tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran. Walaupun tidak dalam bentuk PPT, tapi biarlah firman Tuhan ini, uraian firman Tuhan ini menolong kami, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Ya. jelas. Ya, kita patut bersyukur karena kita telah melewati tahun 2025 dengan banyak pengalaman-pengalaman empiris. Suka duka ya kita telah lalui, dan mari kita berkata seperti Paulus bahwa aku telah melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri ke depan dan sambil berlari-lari untuk mencapai tujuan akhir. Walaupun pengalaman masa lalu itu adalah pengalaman yang berharga untuk kita evaluasi, memasuki kekinian kita hari ini dan seterusnya. Tapi baiklah kita lupakan itu dan kita mau melihat ke depan apa yang Tuhan lakukan yang terbaik bagi kita sesuai dengan rancangan. Nah, karena itu tema kita dalam suasana tahun baru ini, mengawali tahun ini dengan tema Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru datang. Karena itu mari kita baca Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat 14, tapi perhatikan hanya ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, tapi kita baca ayat 11 sampai ayat 14. Berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Perhatikan, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan
dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita sekali lagi, Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Artinya, Tuhan memberikan kesempatan kedua, pembaruan spiritual dan harapan baru melalui atau secara transformatif bagi umatnya setelah hubungan yang retak dengan Tuhan dipulihkan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari pecahan ini kita melihat Yeremia 29 ini, kita melihat alasan mengapa orang-orang Yahudi dibuang oleh Allah ke Babilonia. Yang pertama adalah karena pemberontakan politik terhadap kekuasaan Babilonia oleh Raja Sedekia, raja terakhir Yehuda, yang diangkat oleh Raja Nebukadnezar II sebagai raja boneka setelah Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem. Raja Sedekia harus membayar upeti kepada Nebukadnezar. Tetapi Sedekia berhenti membayar upeti dan malah bersekutu dengan Mesir untuk melawan Babilonia. Itulah sebabnya Babilonia ini marah. Yang kedua, alasan kedua adalah ketidaktaatan mereka kepada Tuhan Allah, yaitu penyembahan berhala sebagai penyebab utama Allah menghukum mereka, yaitu Raja Nebukadnezar II dari Babel menaklukkan Yerusalem, menghancurkan bait Allah pertama, ya, yang didirikan oleh Salomo. Itu sekitar tahun 856 sebelum Masehi atau abad keempat itu. Dan mendeportasi sebagian besar penduduk ke Babilonia, ya, sebagai tawanan, sebagai bentuk hukuman Allah terhadap pemberontakan mereka selama masa 70 tahun. Alasan yang ketiga adalah pembuangan bangsa Yahudi ke Babilonia itu adalah sebagai bentuk disiplin Allah untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar, ya, memurnikan iman mereka dan membentuk kembali identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, akibatnya Bapak Ibu Saudara, mereka hidup dalam masa sulit selama 70 tahun. Ya, otomatis mereka kehilangan masa depan yang cerah. Yang sebelumnya Tuhan buat mereka luar biasa, sudah membawa mereka ke tanah Kanaan, mereka sudah jadi memiliki tanah itu, menikmati hasil yang luar biasa, tidak perlu mereka tanam dan sebagainya. Itu masa depan yang Tuhan ciptakan itu setelah Mesir, ya, setelah mereka 400 tahun, ya, di Mesir. Lalu kemudian Tuhan menciptakan masa depan yang penuh harapan yang baru bagi mereka itu di tanah Kanaan, ya, dan sebagainya. Nah, sama juga karena pemberontakan mereka, maka masa depan yang cerah itu yang Tuhan itu menjadi, ya, sepi, sunyi senyap. Mereka menderita selama 70 tahun. Jadi pemberontakan itu luar biasa. Nah, walaupun demikian Bapak Ibu, dibuang ke sana, tetapi Allah itu tetap memberikan perhatian. Ya, atensial sekali Tuhan itu. Tuhan tetap mengikuti mereka sama seperti anak terhilang. Yang hilang, tetapi hati bapaknya itu tetap mengikuti anaknya kemanapun dia pergi dan berada. Dan demikian juga bangsa Israel. Kita lihat pada sejarah 400 tahun mereka menderita di Mesir. Ya, mereka berteriak, mereka berseru, mereka menangis, minta perhatian Tuhan, tapi Tuhan itu seolah-olah Tuhan diam. Seolah-olah Tuhan tidak perhatikan mereka. Tapi ternyata 400 tahun itu Tuhan sedang merancang masa depan mereka yang luar biasa. Jadi bangsa Israel itu salah memahami pengertian Tuhan. Begitu juga dengan bangsa Yahudi itu. Ketika mereka dibuang ke Babilonia, Irak sekarang, Tuhan juga tidak tinggal diam sebenarnya. Ya, Tuhan ingin mendisiplinkan mereka saja.
Ya, Tuhan ingin membawa mereka selama 70 tahun, masa 70 tahun itu sebagai masa di mana mereka disiplinkan, ya, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Tapi walaupun demikian mereka dalam penderitaan di sana, tetapi Tuhan tetap memberikan perhatian kepada mereka. Ya, karena itu kita lihat di dalam ayat 1 sampai 10 itu Tuhan tetap memperhatikan mereka selama masa sulit itu. Nah, dan kita kalau baca dalam ayat keempat sampai 10, Nabi Yeremia mengirim surat dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah kepada para tokoh elit Yahudi, yaitu para imam, para nabi yang ada Daniel juga masuk di sana dan sebagainya, ya. Ya, yang ditulis oleh Raja Sedekia sendiri dengan pesan Tuhan, firman Tuhan dalam ayat 4 sampai ayat 10. Kita lihat ya, kita baca dulu. Ya, dikatakan begini. Perhatikan ayat 4 sampai ayat 10. Ya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah isi suratnya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, ya, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan, ya, itu peringatan. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku, garis bawah itu, kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, kembali ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jadi disitulah walaupun Tuhan buang mereka ke sana, tapi tidak lepas dari perhatian Tuhan. Ya, Tuhan tidak lepas dari perhatiannya kepada. Nah, kenapa nih? Ya, tetap kedengar suara saya, Pak. Halo. Jelas, Jelas. Oke, saya terus ya. Tarik. Iya, jadi kita lihat bahwa 70 tahun itu satu generasi, Bapak Ibu, sesuai dengan umur kita kan. Satu generasi. Lama nggak? Lama. Walaupun bagi Tuhan tidak lama sih. Hanya sebentar saja, sekejap mata. Tapi biar kamu terasing di sana dulu, supaya kamu belajar. Ya, mentati. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia tidak membiarkan mereka. Bahkan Tuhan bilang, ya dirikanlah rumah. Carilah istri bagi anak laki-laki. Suami bagi anak perempuan. Dirikan rumah. Bikin kebun. Kamu nikmati hasilnya. Dan usahakan supaya kesejahteraan kota itu, kamu doakan supaya apa? Kalau kota itu sejahtera, kamu pun sejahtera. Tapi yang walaupun demikian Bapak Ibu, 70 tahun itu sebenarnya bagi saya, melihat dari sisi sisi penginjilan dan misi, sebenarnya Tuhan kirim mereka ke sana selain mereka diasingkan, tetapi juga mereka harus bermisi, menjadi terang bagi bangsa yang penuh kegelapan itu, menjadi berkat bagi bangsa Babel atau Irak sekarang ini. Tapi ternyata selama di sana, ya, selama di sana 70 tahun, mereka hanya bisa apa? Yang mereka lakukan hanya bisa nangis tiap-tiap hari. Kerjaan mereka tiap hari hitung hari-hari. Aduh, besok ini sudah
berapa hari, sudah berapa minggu, berapa bulan, masuk tahun, ini tahun pertama, masih 69 tahun lagi kita akan kembali, dan seterusnya. Hitung-hitung, mereka nangis. Tetapi mereka tetap mempertahankan identitas mereka sebagai umat Allah. Setiap kali mereka beribadah, ya arahnya ke Yerusalem. Mereka nangis, berdoa, kapan kita kembali lagi? Tapi Tuhan bilang, tunggu deh, 70 tahun dulu. Gak usah macam-macam dulu lah. Yang penting di sana kan. Jadi ternyata dari sisi kehidupan mereka juga enak. Ya Tuhan, mereka bikin kebun, ya kan? Mereka juga menikah, punya keluarga yang baik dan sebagainya. Tapi yang mereka rasakan adalah sebuah penderitaan. Memang nggak enak Bapak Ibu tinggal di rasingan di negeri orang. Yang biasanya enakan, sekarang sudah ya suasananya agak lain, ya kan? Mereka tidak tenang walaupun ada perhatian. Kalau Tuhan tidak perhatikan, mereka sudah mati di sana. Dan Tuhan perhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat 11 sampai 14 itu saya temukan ada masa depan itu, ada 3 hal yang menyangkut masa depan. Ayat 11a, ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, Israel. Demikian firman Tuhan. Jadi pertama adalah masa depan yang baru itu adalah rancangan Allah. Ya, bukan ide manusia. Bukan ide para nabi. Ya, bukan ide pemikiran berlian para nabi. Tapi Tuhan sendiri merancangnya. Ya, masa depan yang baru itu adalah rancangan Allah. Masa depan yang tadi sebelum itu yang sudah suram bagi mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancangan apa itu? Rancangan mengenai kamu. Rancangan masa depan. Jadi selama masa pembuangan 70 tahun itu, Tuhan sedang mempersiapkan masa depan bangsa Yahudi sesuai dengan rancangan-rancangan yang ada padanya. Karena ia tahu rancangan-rancangan yang indah dan yang terbaik bagi mereka, bagi umatnya. Ya, jadi Tuhan merancang masa depan mereka. Ya, kalau mereka tahu, mereka sadar, ya mereka nggak perlu berlebihan untuk menderita, takut menderita dan sebagainya. Kalau mereka tahu, mereka jadi berkat kok bagi bangsa-bangsa. Tapi setelah 70 tahun, saya tidak temukan ayat yang mengatakan mereka akhirnya jadi berkat, jadi berkat. Orang-orang sana bertobat percaya dan sebagainya. Kecuali ya Daniel ya dan sebagainya itu ada jadi berkat buat ya para penguasa sana. Ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau bilang rancangan yang terbaik itu juga yang Tuhan rancangkan buat kita umat tebusannya dalam menjalani tahun 2026 yang masih penuh misteri. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi depan. Ya, gebrakan akhir tahun sudah sangat jelas. Tuhan melalui berbicara lewat alam. Wah, luar biasa. Lebih dari bom sakti. Lebih dari ya, luar biasa. Bagaimana ratusan orang, ribuan orang mati. Kalau itu semua, itu baru gebrakan akhir tahun itu. Nah, tahun 2025 itu saya mungkin berani katakan bahwa nanti gebrakan Tuhan, peristiwa-peristiwa makin lebih parah lagi, makin lebih dahsyat lagi. Ya, dan tentunya secara manusia membuat kita takut. Tetapi bagi kita, apapun situasinya, Tuhan rancangkan masa depan kita. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, karena Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada kita. Bukan hanya Israel saja, tapi kita sebagai umat pilihan Allah, umat tebusannya. Ya, rancangan yang terbaik. Ya, tadi lagu itu bagus sekali, Pak Rafi sebentar. Nah, ada juga lagu kan? Dari semula lah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Baru dibilang semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku.
Semua baik, sungguh teramat baik. Sungguh teramat, sudah baik, bagus lagi. Itu sudah bagus. Teramat lagi, itu pakai bahasa hiperbola, berlebihan. Tuhan buat yang berlebihan di dalam kita, yang terbaik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku apa? Berarti. Wow. Jadi pertama adalah satu hal yang kita tahu adalah masa depan yang baru adalah rancangan Allah yang terbaik bagi saudara dan saya. Yang kedua, dalam ayat 11b ya, dikatakan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancang sesuatu dalam hidup kita membawa kecelakaan atau masa depan yang suram. Ya. Tuhan rancangan yang terbaik. Selalu yang terbaik Tuhan buat kita. Buat bagi umat, bagi Israel. Karena Yahudi itu bangsa Israel, mata Allah sendiri. Biji mata Allah sendiri. Gak mungkin. Israel itu bagaikan apa? Anak laki-laki, anak tunggal laki-laki yang bandel. Jahat. Tidak mau dengar-dengaran. Tapi bagaimanapun mereka adalah bangsa pilihan. Bagaimanapun dia tetap anak. Tidak ada mantan anak. Mantan istri, mantan suami. Iya. Tapi tidak ada mantan bapak. Tidak ada mantan anak. Ya. Makanya Matius 7 itu sangat jelas. Mintalah maka akan diberi. Ketuk pintu akan dibukakan. Cari nak dapat. Karena dapat di mana? Seorang bapak yang jahat sekalipun kalau diminta anaknya minta roti dia kasih batu. Anaknya minta ikan dia kasih ular. Tidak mungkin itu. Apalagi bapakmu di sorga. Nah Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Allah itu adalah Allah yang transenden. Allah yang jauh di sana. Yang tidak bisa dijangkau dengan apapun. Ya, Allah yang tidak bisa dijangkau oleh apapun dengan siapapun. Allah itu berada di triliun kilometer. Kita mau pakai toaga, mau pakai apa, nggak bisa. Tetapi Allah yang jauh itu, yang jauh itu, ya, dia menjadi Allah yang solider. Dia menjadi Allah yang solider, yaitu menjadi Allah yang dekat, imanen. Allah yang dekat, dia ada dan dekat dengan kita. Maka hubungan kita dengan Allah hanya sejauh doa. Apapun pergumulan kita selalu kita naikkan ke atas. Ya, apapun kebutuhan kita, kita minta kepada Dia. Karena Dia tidak hanya sebagai Allah yang transenden, tapi Dia sudah menjadi Allah yang solider. Dia mengambil rupa menjadi manusia dalam Yesus Kristus menjadi Allah yang imanen. Dia dekat dengan kita. Ya, hubungannya adalah Dia menjadi Bapa dan kita jadi anak. Maka ketika kita berdoa kepada Dia, Bapa di sorga, Bapa yang baik. Orang lain doanya teriak-teriak. Kayaknya Tuhan jauh sekali. Ada lagi bilang, Om, Santi. Ya bahasa itu bagus sih, menurut bahasa sana, Buddha itu bagus. Tapi saya dengar kata omnya ini kan agak terganggu bagi saya. Santi, ya seolah-olah Allah itu omnya. Jadi om, Santi jadi tante. Tapi kalau orang Kristen, anak Tuhan, berdoa apa? Bapa di surga, ya Bapa. Bapa, tidak pakai K, pakai Bapa. Itu sapaan kehormatan tertinggi orang beriman umatnya kepada Dia sebagai pencipta, penyelamat, pelihara yang agung. Kalau Bapak itu Bapakmu dan Bapakku, Bapak kita secara biologis. Nah, kita waktu masih kecil atau anak-anak kita panggil kita apa? Ya, kira-kira anak Pak Raffles panggil Bapak apa? Tiap hari anak Pak Raffles panggil Bapak. Iya, Bapak ada. Bapak, ya kan? Nggak mungkin bilang Om. Bapak. Lalu kalau panggil Bapak, Bapak balas apa? Ya nak. Nggak mungkin bilang ya keponakan, nggak mungkin. Itu menyatakan hubungan yang begitu dekat. Bapak itu tahu tentang apa yang ada pada kita, tahu tentang kebutuhan kita, tahu masalah-masalah yang kita akan hadapi. Dia tahu kok. Iya. Dia tahu itu. Dan tidak mungkin dia rancangkan yang jahat. Masa depan yang suram. Tapi dia rancangan adalah
damai sejahtera, masa depan yang penuh damai sejahtera. Saya senang terjemahan Inggrisnya itu, damai sejahtera. To be silent, menjadi tenang. Tuhan rancangan bagi hidup kita, rancangan ketenangan batin, kebahagiaan, kesenangan, sukacita. Bukan rancangan kekecewaan. Kecewa itu kita sendiri, itu kita, bukan Tuhan. Itu kita. Ya, rancangan damai sejahtera. Ada duit atau tidak duit tetap sukacita. Ya kan? Orang sakit pun tetap ya masih senyum. Itu luar biasa. Dia tahu apa yang kita alami kok. Ya, kita kadang-kadang bepergian, kita sudah berdoa. Lalu bepergian terus kita senggol orang atau kita kesenggol orang. Ya. Lalu kita bilang apa? Kita salahkan Tuhan kan? Salah diri kita sendiri. Sudah berdoa tetapi harus berhati-hati di jalan. Kira-kira begitu. Tuhan tahu kok. Ya. Seorang bapak dan anak di Amerika, mereka melakukan sebuah perjalanan jauh di California melalui tebing-tebing. Tebing yang sampingnya itu udah tinggal jurang. Yang kira-kira Ibu Anita cerita waktu bawa mobil di di mana tuh, ya, Penuli ke di mana? Di tebing. Orang ketakutan kan? Tiba-tiba mereka melewat, itu apa? Awan gelap ditutupi dengan apa namanya? Kabut itu. Oh, kalau mereka ingat, Yesus tolong. Udah, nggak pakai doa syafaat. Begitu Yesus tolong, rem itu mendadak. Cep. Nah, setelah kabut itu lewat, satu roda depan sudah di pinggir jurang. Tuhan tahu mereka akan celaka kalau mereka tidak. Mereka melewati jalan tebing, berliku-liku. Tuhan tahu. Makanya apa namanya itu? Mazmur 23 itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut menghadapi bahaya. Karena apa? Jaminannya Tuhan. Jadi Tuhan sudah tahu apa yang terjadi pada kita di 2026 ini. Ya. Dan Tuhan akan membuat kita sejahtera. Itu dia. Tinggal bagaimana kita, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kalau kita ikut Tuhan, lalu tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah, tantangan, dan sebagainya. Memang itu juga bagi saya, itu diizinkan Tuhan. Ya, untuk membentuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi hubungan kita baik banget. Aku tahu rancangan-rancangan ada padaku tentang kamu. Kamu konteks Israel, tapi kamu juga konteks gereja kita. Itu bukan rancangan kecelakaan. Wah, di situ kan bukan rancangan masa depan yang suram. Bukan rancangan yang menakutkan. Tapi rancangan masa depan untuk memberikan kepada masa depan yang damai sejahtera. Membuat kita tenang. 2026 itu apa lagi yang terjadi? Ya, banyak yang akan terjadi. Banyak. Nggak usah lagi percaya itu yang paranormal. Jangan bertanya kepada orang paranormal itu. Hidup bukan semakin normal, makin parah. Ya. Tahun ini diramalkan sebagai sio kuda merah. Ya. Kuda merah itu berlari cepat. Jadi tahun pencepatan. Siapa yang lari pelan-pelan gagal. Siapa yang lari cepat kaya. Siapa yang lari cepat hidupnya sukses, damai. Ya, orang paranormal aja ngomong begitu. Ya, kita nggak usah percaya yang kayak gitu-gitu. Ya kan? Nggak usah percaya gitu. Percaya firman Tuhan. Bahwa Tuhan rancangan masa depan yang damai sejahtera. Ya. Dan itu akan Tuhan lakukan. Yang terakhir. Ya. Ayat 11c. Ini tujuan. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ya kan? Itu tujuannya. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Tujuan apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan, masa depan yang penuh harapan. Wow.
Coba lihat di dalam Amsal 23 ayat 18. Salomo berkata, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan, masa depan, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan itu adalah sesuatu yang kita cita-citakan ke depan. Ya, apa yang akan terjadi, apa yang kita inginkan terjadi di depan. Itu harapan. Harapan keselamatan, harapan masa depan pekerjaan, harapan masa depan jodoh anak-anak kita, harapan masa depan apa sih? Semua yang di bumi itu juga masih harapan masa depan ada. Ya, jadi nggak usah takut menghadapi situasi sekarang. Yesus sendiri bilang, aku menyertai kamu, jangan takut. Aku menyertai kamu sampai kesulitan alam. Ini tahun-tahun kesulitan, tahun-tahun ya, robot sebentar lagi Bapak dibuat untuk menghentikan tenaga manusia. Di Amerika Latin, di Jepang sudah mulai. Dan kalau itu terjadi, ya tenaga kerja sudah nggak ada. Orang bilang apa? Ya, orang bilang masa sulit, akan terjadi pengangguran. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, tidak demikian. Anak saya sempat resign ke satu perusahaan. 7 bulan, hampir 1 tahun dia nggak kerja. Kelamar kemana-mana nggak bisa. Kemana-mana nggak bisa. Kemana-mana bisa. Tapi Tuhan rancangan yang terbaik bagi dia. 7 bulan dia nggak kerja. Dia jadi supir pribadi saya aja. Tapi kami doa terus. Nggak mungkin itu. Amsal 23 itu nggak mungkin. Itu firman Tuhan. Harapanmu tidak akan hilang, masa depan ada. Dan kami berdoa Bapak Ibu. Dan kami bikin ultimatum. Ya stop di bulan Desember. Di 2 tahun lalu. Bulan Desember. Dan sekian banyak orang lamar di perusahaan Eagle sepatu itu. Hanya dua atau berapa orang yang diterima, termasuk anak saya. Dan dia bekerja sekali. Ya. Saya bilang kepada mereka bertiga, setelah kuliah, tidak usah cari kerjaan. Lalu mereka bilang, loh, Papa yang benar aja. Ya, sekolah kami baik-baik, mahal-mahal. Ya, dapat sarjana, lalu tidak usah cari kerjaan. Gimana sih logika Bapak ini? Saya bilang, nanti kamu lihat. Saya suruh baca itu apa? Mazmur 23 ayat 26. Ya, itu saya lihat dulu ya. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Nah, ini. Dia bilang begini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kata mengikuti dengan kata mengejar itu beda makna. Di sini mengikuti. Ya. Dan bagi saya mengikuti adalah pasif. Ya kan? Mengikuti kata bahasa Indonesia ya. Mengikuti itu pasif. Ya. Mengikuti itu pasif. Kalau mengejar, kalau saya mengikuti Ibu Anita dari belakang, kalau saya capek, saya nggak tahu nggak apa-apa. Saya bisa berhenti. Tapi saya kalau kejar Ibu Anita, berarti ada sesuatu yang urgent. Ada sesuatu yang sangat penting. Saya harus kejar beliau dan saya berjebuk harus ketemu beliau dan saya menyampaikan apa yang menjadi maksud tujuanku. Nah, berkat Tuhan itu tidak sekedar mengikuti, tapi mengejar kita. Nah, saya bilang anak-anak saya demikian. Ya, saya bilang, kok usah cari kerjaan, nanti pekerjaan cari kamu. Maksudnya perusahaan kalau buka lowongan, ya itu persoalan yang cari kamu. Bikin lamaran itu hanya sebagai syarat untuk kasih masuk. Dan mereka diterima. Ya. Anak saya yang lulusan yang pertama yang menikah itu lulusan akuntansi Manado. Terbaik, lulusan terbaik cum laude. Saya bilang apalagi cum laude. Nanti kalau kamu ujian masuk pekerjaan pasti diterima semua. Dan hampir sebagian besar ya beberapa bank yang menerima dia. Tapi saya bilang mana yang kasih panggil duluan, itulah masa depan kamu. Itu yang akhirnya Penin Bank yang panggil. Dan dia bekerja sampai hari ini di Penin Bank. Itu masa depan. Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan masa depan. Ada lagu yang
Sebab dia hidup, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Yesus hidup. Apalagi kita punya Yesus hidup. Yesus sudah bangkit, dan hidup itu kemenangan. Dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Ya, luar biasa. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 2026 adalah hari depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Nah, sekarang kita lihat kuncinya. Kunci tercipta masa depan yang baru. Oh, ada empat bukan tiga. Baru. Itu dalam ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Ya. Pertama, berseru dan datang berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, mencari dan menemukan Tuhan. Ayat 13a. Yang ketiga, menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Saya baca lagi ayatnya, ini terakhir. Ya, ayat yang ke-14 itu kuncinya. Ya, Yeremia 29, Yeremia 29. Ya, saya tulis Yeremia 1. Yeremia 29. Perhatikan ayat yang ke 14. Ayat yang ke-12. Itu kuncinya. Bagaimana dapat kita menemukan masa depan yang baru itu? Itu sudah siapkan, tapi kita percaya atau enggak? Kita percaya kita ada tidak mendapatkan masa depan yang baru itu. Tuhan sudah siapkan. Tapi Tuhan juga menuntut kita harus, dari kita juga, harus merespon. Kalau nggak merespon, apa? Walaupun Tuhan ciptakan, kalau kita nggak respon, ya nggak bisa. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, hasilnya apa? Maka aku akan mendengarkan kamu. Masa depan yang Tuhan sudah berikan, tapi doa. Tuhan, saya percaya bahwa saya dapat masa depan itu. Itu iman. Nah, banyak orang Kristen hanya percaya, tapi tidak ada trust-nya. Belief ada, trust no. Makanya apa? Hidup kacau, hidup seperti tidak jelas. Hidup sebatang kara, jauh dari sobat saudara. Iya kan, ada lagu lama begitu. Itu sebatang kara, Yeremia 17. Iya kan? Orang yang mengendarkan kekuatan, kekuatan manusia, kekuatan diri, hatinya jauh dari Tuhan. Dia sama seperti apa? Ya, kondisi di padang gurun. Ayat 6. Dia tidak pernah menikmati datangnya kebaikan. Tuhan sudah siapkan, kau terima tuh enggak? Tuhan, makanya Martin Luther bilang, keselamatan itu hanya karena iman, sola gratia, anugerah. Tapi untuk mendapatkan itu ada sola fidenya. Percaya dulu, terima dengan iman. Tuhan sudah berikan, makanya Yohanes 3:16 sangat jelas. Dia mati untuk semua. Tapi syaratnya apa? Barang siapa percaya dulu, baru selamat. Kalau nggak bisa. Nah ini sama. Pertama harus berdoa dulu kepada Tuhan. Supaya Tuhan dengar. Tuhan, saya mau masa depan itu. Ya oke. Nah, aku kasih kamu. Yang kedua, ayat 13. Apabila kamu mencari aku. Nah, cari Tuhan sungguh-sungguh. Mencari itu sesuatu usaha. Kerja keras untuk menemukan sesuatu yang hilang. Ya, dekat dengan Tuhan. Apa namanya itu? Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Tuhan, maka ia mendekat kepadamu. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan dekatin kita. Kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan, Tuhan jauh dari kita. Bukan Tuhan menjauhkan diri. Kitalah yang menjauhkan. Tuhan membuat Tuhan menjauhkan diri dari kita. Mantap toh Pak. Cari Tuhan. Maka hasilnya apa? Kamu akan menemukan aku. Cari masa depan di dalam Tuhan. Pasti ditemukan. Ya. Lalu berikut. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Doa lagi. Tanya Tuhan. Sama seperti orang Majusi itu loh. Berjalan kaki 2000 km, 2500 km dari Iran. Naik unta, lewat padang pasir, padang gurun, tebing-tebing, jalan berliku-liku, penuh tekanan. Ya, tapi mereka punya kerinduan untuk cari Tuhan. Di mana raja orang Yahudi baru lahir? Mereka cari. Capek nggak capek Pak? Secara fisik capek. Apalagi bintang itu berhenti dulu baru bisa. Kalau nggak berhenti, lewat. Diperkirakan sekitar 3 bulan. Ada sumber mengatakan begitu. Wow, sebelum Yesus sudah lahir itu. Sebelum Yesus lahir, langsung jalan.
Tinggalkan semua kepentingan. Kedua, cari Tuhan, cari. Tuhan juga bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mencari aku, kamu pasti dapat. Kamu nanya kata, bertemu dengan genap hati. Jadi cari Tuhan dengan menanyakan Tuhan dengan segenap hati. Kalau nggak segenap hati, nggak dapat. Ya. Nah, hasilnya di ayat 14. Aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini janji Tuhan luar biasa. Cari dulu sungguh-sungguh. Ya, Tuhan janji. Tuhan bilang, ini janji Tuhan. Dia menepati janjinya. Pada waktunya aku akan kembalikan kamu. Nah, walaupun kamu sudah enak di sana juga, tapi aku akan kembalikan kamu. Wow, setelah 70 tahun, ya, Tuhan bicara kepada Raja Quraisy. Quraisy, tolong bilang ke sana, umatku pulang dulu. Kamu urus. Bukan orang Israel, bukan Raja Israel yang urus. Quraisy, Raja Iran itu. Ya, datang ke Babilonia. Usahakan supaya mereka pulang. Tiga akhirnya mereka pulang, toh Pak. Tiga ini rombongan. Rombongan pertama siapa itu? Ya, rombongan kedua, ketiga itu ya Nehemia. Rombongan kedua Esra. Esra datang dan membuat ibadah. Nehemia datang kemudian lalu membangun kembali bait Allah, membangun kembali Yerusalem. Itu luar biasa. Yeremia pasal 4. Nehemia pasal 4. Itu masa depan. Itu yang sampai sekarang Israel menikmati. Wow, dahsyat. Dan pada akhirnya saya mau bilang bahwa rancangan masa depan itu di 2026 ini. Itu rancangan buat kita. Bagi KFI. Rancangan masa depan pelayanan KFI yang terbaik. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena Tuhan merancang masa depan kami yang terbaik untuk memasuki 2026 ini. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun karena Tuhan merancangkan masa depan yang terbaik bagi kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan.